Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan memulai perkuliahan kita akuntansi pemerintahan mengenai akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan bersama saya, Ibu Yesi Mutia Basri. Buku referensi utama yang digunakan adalah buku akuntansi pemerintahan daerah karangan saya sendiri, Ibu Yesi Mutia bersama Ibu Desmiawati dan Bu Nur Azlina. Dan buku praktikum laporan keuangan pemerintah daerah juga karangan saya sendiri, Ibu Yesi Mutia, Ibu Desmiawati dan juga Ibu Nur Azlina. Dan buku ini adalah buku edisi kedua, penerbitnya adalah Salemba 4. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini yang pertama adalah bagaimana mahasiswa bisa memahami mengenai akuntansi pendapatan, kemudian juga akuntansi beban dan belanja, kemudian juga bagaimana akuntansi pembiayaan di pemerintah daerah. Baiklah, kita masuk pada materi kita yang pertama, yaitu mengenai akuntansi beban dan belanja, yaitu pada bab 6. Kita masuk pada perlakuan akuntansi beban dan belanja. Nah, yang pertama kita lihat dulu konsep dari beban. Beban itu merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Nah, jadi beban itu kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Nah, ingat tadi ya, beban itu pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Jadi definisi ini sama dengan yang di swasta. Nah, kemudian belanja. Nah, untuk konsep belanja ini di swasta memang tidak ada ya. Nah, belanja itu merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Jadi kata kuncinya di sini belanja itu semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah. Jadi kalau sudah pengeluaran itulah dia cash ya. Nah, dan satu lagi kata kuncinya itu tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Jadi kalau sudah dikeluarkan tidak ada yang akan diterima kembali. Nah, perbedaan antara beban dan belanja yang pertama, kalau beban itu diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual ya. Kalau belanja diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas atau cash basis. Jadi kita tahu bahwa belanja itu cash basis, beban adalah akrual basis. Yang kedua, untuk beban merupakan unsur pembentuk laporan operasional. Jadi beban ini ada di laporan operasional. Sedangkan belanja itu merupakan unsur pembentuk laporan realisasi anggaran atau LRA. Jadi yang ada di LRA itu adalah belanja, bukan beban ya. Yang ketiga, untuk beban menggunakan kode akun 9. Jadi ada untuk kode akun beban itu nomor awalnya adalah 9. Kalau belanja itu kode akunnya adalah 5. Nah, kita lihat klasifikasi beban dan belanja. Nah, kalau untuk beban itu tadi ada di laporan operasional ya. Nah, ada beban pegawai. Nah, kewenangannya itu di SKPD. Nah, kemudian beban barang dan jasa. Nah, beban barang dan jasa kewenangannya itu juga ada di SKPD. Kemudian ada beban bunga. Beban bunga itu kewenangannya di PPKD. Jadi transaksi beban bunga itu tidak ada di SKPD ya. Kemudian beban subsidi. Beban subsidi di PPKD.
Kemudian beban hibah. Hibah itu di PPKD dan di SKPD. Nah, kemudian ada beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisian piutang, beban lain-lain itu di SKPD. Kemudian ada beban transfer ya, ada transfer bagi hasil pajak dan semua jenis transfer itu semuanya adalah di PPKD. Kemudian ada defisit, PPKD, beban luar biasa juga di PPKD. Nah, klasifikasi ini didasarkan pada PP 71 tahun 2010. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan klasifikasi belanja ya. Belanja itu ada belanja operasi, terdiri dari belanja pegawai, itu wewenangnya ada di SKPD. Kemudian belanja barang juga di SKPD. Kemudian ada belanja bunga di PPKD, belanja subsidi di PPKD, belanja hibah berupa uang, barang, dan jasa, yaitu di PPKD dan SKPD. Nah, di sini ada keterangan kalau untuk hibah dan bansos atau bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD. Sedangkan kalau hibahnya berupa barang dan jasa serta bansos berupa barang merupakan itu kewenangan SKPD. Nah, kita lihat tadi bedanya antara beban dan belanja. Beban itu ada penyusutan ya. Nah, kalau belanja itu tidak ada penyusutan. Karena ingat, belanja itu dasarnya adalah cash, makanya nggak ada penyusutan. Nah, kemudian ada belanja modal. Belanja modal itu ada belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lain, belanja aset lainnya. Itu kewenangan SKPD. Nah, kemudian selanjutnya ada belanja tak terduga. Itu kewenangannya ada di PPKD. Nah, perbedaan antara belanja operasi, belanja pegawai, dan belanja tak terduga, kalau belanja operasi itu digunakan untuk kegiatan sehari-hari ya. Kalau untuk belanja modal, ini belanja yang dikeluarkan untuk pembelian aset tetap ya, kemudian juga aset lainnya. Kalau belanja tak terduga, itu belanja yang memang dianggarkan untuk kejadian-kejadian yang tidak terduga. Misalnya ada belanja untuk bencana alam. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pengakuan beban dan belanja. Yang pertama kita lihat pengakuan untuk belanja. Nah, pengakuan belanja yang pertama itu terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD ya. Jadi ini setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi. Nah, jadi kuncinya dari rekening kas umum daerah. Yang kedua, kalau untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, itu pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK SKPD tentunya ya. Jadi kalau untuk pengeluaran dari bendahara pengeluaran, pengakuannya itu pada saat pertanggungjawaban ya. Kemudian yang ketiga, dalam hal badan layanan umum, belanja itu diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Nah, ini untuk PSAP nanti yang terakhir ya, ini agak yang terbaru. Kemudian pengakuan beban ya. Pengakuan beban itu yang pertama timbulnya kewajiban ya. Jadi kalau sudah timbul kewajiban, kita sudah boleh mengakui beban ya. Nah, contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik. Walaupun itu belum dibayar, tapi kalau udah datang tagihannya sudah boleh kita akui adanya beban. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset ya. Konsumsi aset adalah pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Jadi seperti kita perlengkapan ini kita gunakan ya. Nah, itu kalau habis terpakai dia akan menjadi beban. Kemudian terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
yaitu terjadinya penurunan manfaat ekonomi potensi jasa pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset yang bersangkutan. Nah, kalau penggunaan aset yang bersangkutan, misalnya penyusutan. Nah, itu penyusutan timbul karena kita menggunakan aset. Jadi muncullah beban penyusutan dan atau amortisasi. Nah, kemudian yang kita lihat pendekatan pencatatan atas pengakuan beban ya. Jadi untuk mencatat beban ya, mengakui beban itu ada dua metode ya. Yang pertama metode pendekatan beban. Memang nama metodenya memang pendekatan beban. Jadi setiap pembelian barang atau jasa itu memang kita akui atau kita catat sebagai beban ya. Nah, jadi kalau misalnya pembelian beban, kemudian misalnya cash ya. Kemudian yang kedua, metode pendekatan aset. Nah, untuk pendekatan aset, setiap pembelian barang dan jasa itu memang kita catat sebagai asetnya. Nah, jadi untuk metode ini kita gunakan itu jika aset yang kita beli itu digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga. Jadi antara yang mana yang akan kita pilih metode ini, nah kriterianya kalau memang persediaan kita beli gunanya untuk berjaga-jaga. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pengukuran beban dan belanja. Nah, beban dan belanja itu diukur dengan dan dicatat sebesar beban yang terjadi dalam periode pelaporan. Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah atau rekening kas bendahara berdasarkan azas bruto. Jadi kalau bruto belum dikurang-kurangi dengan yang lain-lainnya. Nah, kemudian kita masuk pada akuntansi beban dan belanja di SKPD ya. Dia ada di SKPD, ada di PPKD. Kita lihat dulu di SKPD. Nah, ada dua mekanisme sebenarnya yang kita lihat. Yang pertama namanya mekanisme LS atau mekanisme langsung ya. Nah, apa itu mekanisme LS? Itu pengeluaran kas untuk beban dan belanja langsung dari PPKD. Jadi SKPD hanya menerima salinan dokumen dan mencatat pengeluarannya. Jadi itu namanya mekanisme LS. Jadi yang bukan bendahara yang mengeluarkan uangnya. Ya. Jadi seperti cek. Jadi kita kalau belanja pakai cek berarti nanti dikeluarkan oleh PPKD-nya. Kemudian atas pengeluaran yang dilakukan oleh SKPD akan mencatat beban aset atau utang ya. Dia tetap mencatat untuk beban kah, aset kah atau utang. Nah, dengan mengkreditkan RKPPKD ya. Jadi debitnya beban, kreditnya RKPPKD. RKPPKD menunjukkan rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD. Nah, jadi RKPPKD itu apa? Rekening penghubung. Jadi pencatatan belanja dicatat dengan mendebitkan belanja dan mengkreditkan perubahan sal. Ya, kalau untuk belanja, belanjanya debit, kreditnya perubahan sal. Nah, setiap pencatatan RKPPKD oleh SKPD, itu PPKD juga akan mencatat rekening resiprokal dengan mencatat RKSKPD. Nah, sekarang kita masuk pada contoh beban dan belanja ya. Jadi kalau untuk beban dan belanja, kadang-kadang memang kita sekaligus mencatatnya ya, tergantung kejadian. Kalau misalnya kejadiannya belum ada cash, berarti masih beban saja yang kita catat. Nah, misalnya pada tanggal 20 Maret 2017, SKPD melakukan pembelian barang dan jasa berupa ATK sejumlah 4 juta. ATK tersebut tidak langsung digunakan atau dikonsumsi secepatnya ya, serta digunakan untuk satu periode anggaran ya, sifatnya untuk berjaga-jaga. Nah, kemudian atas pembelian tersebut bendahara pengeluaran belum dilakukan pembayaran. Nah, ini juga belum dilakukan pembayaran, sedangkan barang dan jasa berupa ATK yang dibeli telah diterima oleh penyimpan atau pengurus barang. Jadi jurnalnya, nah yang pertama kita lihat karena ini membeli persediaan pendekatan aset ya.
Nah, pendekatan aset ini asumsi memang untuk pendekatan aset, debitnya persediaan ATK, kreditnya utang belanja ATK. Nah, kenapa persediaan ATK? Karena dia pendekatan aset ya, jadi kita bukan jurnalnya beban. Jadi pendekatan aset, kreditnya masih utang karena belum bayar sebesar 4 juta. Nah, kemudian dilanjutkan pada tanggal 20 April, Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan pembayaran dengan mekanisme SP2D LS dan pembayaran tersebut telah diterima oleh rekanan. Jadi jurnalnya, nah, debitkan utang belanja ATK, dikreditkan RKPPKD ya. Nah, kemudian kita jurnal juga belanjanya, karena ini sudah bayar, baru di tanggal inilah ada jurnal belanja. Jadi debitnya belanja ATK, di kreditnya perubahan sal, atau kadang-kadang nama akunnya untuk perubahan sal ini adalah estimasi perubahan sal ya, tergantung kepada kebijakan di daerahnya. Besarnya sama 4 juta. Nah, kemudian karena ada RKPPKD, itu juga ada jurnal resiprokal oleh PPKD. Jurnal resiprokalnya, debitnya RK SKPD, kreditnya adalah kas di Kasda. Nah, kenapa RK SKPD? Nah, ini ada RK SKPD di sisi kredit ya, untuk SKPD-nya sendiri menjurnal. Berarti PPKD-nya ada RK SKPD, SKPD apa tadi? Nah, jadi kalau sini kredit, di sini debit. Di kreditnya kalau untuk PPKD kas. Kenapa kas di Kasda? Karena dia mekanisme LS tadi, yang keluarkan uang adalah PPKD. Jadi uangnya langsung dari Kasda. Ingat, metode LS itu uang dikeluarkan langsung dari Kasda. Nah, kemudian pada tanggal 30 Desember PPK SKPD melakukan penghitungan fisik atau stock of name. Nah, stock of name memang di akhir-akhir tahun ya, terhadap barang dan jasa berupa ATK. Berdasarkan hasil stock of name, itu didapatkan persediaan ATK 1 juta. Jadi ini harus kita adjust ya, akhir tahun harus kita lakukan adjustment. Nah, jurnal adjustmentnya adalah debitnya beban ATK, kreditnya persediaan ATK. Nah, tadi ingat kita belinya berapa tadi? 4 juta. Ternyata tinggal 1 juta. Berarti yang sudah menjadi beban adalah 3 juta. Nah, menjurnalnya biasa karena yang terpakai 3 juta, debitnya adalah beban ATK, kreditnya adalah persediaan karena dia digunakan, persediaan berkurang ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pendekatan beban. Kalau tadi untuk pembelian persediaan kita gunakan pendekatan aset, kemudian yang kedua adalah pendekatan beban. Dengan contoh yang sama seperti tadi, itu pembelian persediaan sebesar 4 juta. Nah, bedanya di mana? Di sini di sisi debit kita menjurnal beban persediaan, langsung beban. Kalau tadi di debitnya adalah persediaan, ini beban persediaan ATK, kreditnya utang belanja ATK 4 juta. Nah, kemudian jurnal selanjutnya adalah untuk pembayaran utang. Nah, ini sama dengan sebelumnya jurnalnya. Kalau dibayar, utangnya sisi debit, kreditnya adalah RKPPKD karena dia belanjanya LS ya. Nah, kemudian untuk jurnal LRA-nya itu debitnya belanja ATK, kreditnya perubahan sal. Nah, kemudian yang oleh PPKD, setiap ada RK PPKD di jurnal SKPD, pasti ada jurnal resiprokalnya. Debitnya RK SKPD, kreditnya kas di Kasda. Nah, kemudian pada tanggal 30 Desember itu ada adjustment. Nah, diketahui tadi stock of name persediaan yang tinggal adalah 1 juta. Nah, untuk pendekatan beban itu adjustmentnya terbalik dengan yang pendekatan aset tadi ya. Karena beban tadi sudah kita catat sebesar 4 juta, berarti adjustmentnya adalah persediaan ATK 1 juta, beban persediaan kita kreditkan 1 juta juga. Artinya apa? Tadi kalau bebannya sudah ada 4 juta, kemudian kita kreditkan 1 juta, berarti beban kan 3 juta. Saldo akhir keduanya metode itu adalah sama ya. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua adalah beban penyisihan piutang.
Nah, penyisihan piutang seperti kita tahu yaitu taksiran nilai piutang yang tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang atau dari korporasi atau dari entitas lainnya, ya. Jadi kalau di pemerintahan semenjak ada PP 71 akrual itu disisihkan berapa piutang yang tidak akan tertagih. Misalnya apa, pajak. Pajak itu mungkin tidak seluruhnya akan bisa ditagih, jadi harus bisa dibuat penyisihan piutang tidak tertagihnya. Nah, metode yang digunakan adalah metode taksiran. Ini sudah ditentukan dalam Permendagri ya. Nah, contoh di sini berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, didapatkan saldo piutang 170 juta ya. Nah, dari saldo piutang retribusi maka nilai kualitas piutang retribusi itu ditetapkan. Nah, di sini ada data ya, data piutang, kemudian jumlahnya, kemudian kualitas dan taksiran. Ini sudah ditentukan. Kategori lancar itu taksirannya adalah 0,5% ya, ketentuan. Kategori kurang lancar itu penyisihannya 10%, ragu-ragu itu penyisihannya 50%, macet itu penyisihan 100%. Nah, kapan dikatakan lancar, kurang lancar, ragu-ragu atau macet? Ini sudah ada penjelasan lebih lanjut di buku ya, bisa dibaca. Misalnya untuk lancar, utangnya kurang dari setahun umurnya, kemudian wajib pajaknya kooperatif, makanya dikatakan lancar. Atau kurang lancar, dia lebih dari 2 tahun, kurang kooperatif dan selanjutnya. Nah, setelah dihitung itu penyisihan piutang untuk keseluruhan adalah 18 juta, yaitu dari yang untuk yang lancar tadi 100 juta dikali 5%, dapatlah 500.000. Selanjutnya yang kurang lancar 50 juta kali 10%, 5 juta. Total semua adalah 18 juta. Nah, untuk jurnal beban penyisihan piutangnya adalah debitnya beban penyisihan piutang, kreditnya penyisihan piutang retribusi sebesar 18 juta. Selanjutnya adalah belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset ya. Nah, kemudian pencatatan belanja modal pada laporan realisasi anggaran yaitu dengan cara mendebitkan belanja modal dan kreditnya adalah perubahan sal atau estimasi perubahan sal. Nah, sedangkan untuk mencatat asetnya atau aset yang diperoleh maka dicatat dalam jurnal finansial ya atau jurnal neraca dengan cara mendebitkan aset tetap dan mengkreditkan RK PPKD untuk mekanisme LS atau kas di bendahara pengeluaran kalau menggunakan mekanisme UP, GU atau TU. Nah, contoh belanja modal yaitu pada tanggal 7 Juni 2017 Dinas Perikanan membeli sebuah speedboat dengan menerbitkan SP 2DLS sebesar 200 juta. Maka jurnalnya yang pertama kita catat dulu atas pembelian aset, jurnal finansialnya, peralatan dan mesin, kreditnya RK PPKD karena LS ya 200 juta. Kemudian karena dia langsung dibayar SP2DLS maka sudah kita jurnal untuk belanja modalnya. Debitnya belanja modal, kreditnya adalah perubahan sal untuk jurnal LRA 200 juta. Nah, kemudian PPKD juga melakukan jurnal resiprokal. Nah, debitnya RK SKPD, kreditnya kas di Kasda. Nah, kenapa RK SKPD-nya debit? Lihat jurnal sebelumnya. SKPD menjurnal RK PPKD-nya di sisi debit. Nah, kemudian mekanisme yang kedua adalah mekanisme UPGU atau TU ya. Apa itu mekanisme UPGU TU? UP uang persediaan, GU ganti uang, TU tambah uang ya. Kalau tadi mekanisme yang pertama ada LS atau langsung. Nah, UP itu adalah uang persediaan bagi bendahara pengeluaran untuk keperluan operasional SKPD ya. Jadi istilahnya yang untuk UP ini
hampir sama dengan kas kecil kalau kita di swasta ya. Nah, kemudian untuk ganti uang, ganti uang itu mekanisme pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan menggunakan uang persediaan. Jadi atas pengeluaran tersebut bendahara pengeluaran bisa minta ganti uang kembali kepada PPKD. Biasanya ini dalam peraturan ya per daerah penggantian dilakukan setelah 75% kegiatan atau bisa juga 70%, tidak mutlak ya, tergantung kepada kebijakan daerahnya. Jadi istilahnya kalau uang kas tadi digunakan itu boleh minta ganti kembali. Kenapa pakai GU? Karena dia pakai sistem impress fund. Jadi UP ini jumlahnya tetap ya karena pakai sistem impress fund ya, pengelolaannya pakai impress fund. Jadi kalau misalnya digunakan 500 juta dipertanggungjawabkan kemudian diganti diisi kembali seangka 500 juta. Kemudian ada tambah uang atau TU. Nah, ini digunakan apabila uang persediaan itu tidak mencukupi. Jadi kuasa pengguna anggaran itu bisa mengajukan tambah uang dengan mengajukan namanya SPP TU. Tambah uang dilakukan bila SKPD memiliki volume pekerjaan yang sangat banyak sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran secara langsung. Jadi besarnya tambah uang yang diajukan itu harus mendapat persetujuan dari PPKD dan memperhatikan rincian kebutuhan. Jika tambahan uang itu tidak habis, ya, maka sisanya harus disetorkan kembali ke BUD dalam rentang waktu 1 bulan. Nah, contoh yang pertama untuk UP ini adalah pengisian UP dulu. Ada beberapa tahap ya, isi dulu seperti mengisi kas kecil. Misalnya pada tanggal 2 Januari 2017 bendahara pengeluaran menerima UP sebesar 50 juta berdasarkan SP2D UP. Jadi jurnalnya pada saat bendahara menerima, ini dari PPKD tentunya, jurnalnya di debit kas di bendahara pengeluaran, kreditnya RK PPKD ya 50 juta. Kenapa RK dikredit? Karena dia menerima dari PPKD ya, kas di Kasda berkurang di PPKD. Nah, makanya jurnal resiprokal di PPKD debitnya adalah RK SKPD, kreditnya kas di Kasda. Jadi RK SKPD mana nanti ini keterangannya harus ditambah ya. Nah, kemudian pada saat ganti uang. Nah, tanggal 5 Mei 2017, SKPD melakukan pembayaran atas honor PNS melalui mekanisme UP GUTU sebesar 8 juta. Jadi berdasarkan pembayaran tersebut, maka PPK SKPD akan mencatat. Nah, jurnal yang pertamanya adalah jurnal LO beban pegawai. Kemudian kreditnya kas di bendahara pengeluaran. Kenapa kas di bendahara pengeluaran? Karena uang yang digunakan itu adalah dari bendahara pengeluaran. Beda dengan LS ya. Yang kedua, jurnal LRA. Debitnya belanja pegawai, kreditnya perubahan sal. Sama-sama 8 juta. Nah, kemudian pada tanggal 5 Mei 2017, SKPD tersebut melakukan pembayaran atas honor ya melalui mekanisme UPGUTU. Maka jurnal untuk mengganti uangnya adalah kas di bendahara pengeluaran, kreditnya RK PPKD. Jadi dia mengajukan ganti uang ini ya. Kalau mengajukan ganti uang berarti uangnya masuk lagi sebesar jumlah yang dikeluarkan. Makanya jurnalnya debitnya adalah kas di bendahara pengeluaran. Oleh PPKD itu juga akan di jurnal resiprokal. Nah, debitnya dia RK SKPD, kreditnya kas di Kasda, sebesar juga uang yang diberikan kepada SKPD. Kemudian untuk tambah uang, misalnya tanggal 7 September SKPD mengajukan tambah uang ya untuk suatu kegiatan sebesar 10 juta. Jadi jurnalnya debitnya beban persediaan, kreditnya kas di bendahara pengeluaran ya. Nah, untuk jurnal LRA yang tadi beban berarti jurnal LO, LRA belanja persediaan ATK, kemudian kreditnya estimasi perubahan sal. Nah, selanjutnya pada tanggal 7 September SKPD mengajukan tambah uang untuk suatu kegiatan ya. Jadi dari belanja yang tadi
itu baru diajukan tambah uang. Prosedurnya hampir sama dengan GU ya, cuman penyebabnya aja yang berbeda. Nah, jurnalnya debitnya kas di bendahara pengeluaran, kreditnya RK PPKD. Nah, kemudian jurnal resiprokalnya RK SKPD, kreditnya kas di kas daerah. Nah, kemudian GU nihil ya, GU nihil. GU nihil diterbitkan apabila GU atau ganti uang dari BUD jumlahnya sudah mencapai jumlah yang tertera di anggaran. Oleh karena itu, uang persediaan yang telah digunakan itu tidak mendapat ganti uang lagi. Artinya apa? Dari anggaran sudah habis kas yang untuk uang persediaan ya. Nah, jadi tetap diajukan tapi namanya GU nihil karena tidak diganti. Nah, misalnya pada tanggal 2 Desember, SKPD melakukan belanja makan dan minum rapat sebesar 12 juta dengan mengajukan SP2D GU nihil. Nah, jurnalnya, jurnal untuk LO, beban makan dan minum rapat, kreditnya kas di bendahara pengeluaran. Kemudian jurnal LRA-nya, belanja makan dan minum rapat, kreditnya estimasi perubahan sal atau perubahan sal sebesar 12 juta. Kemudian untuk uang persediaan kalau dia mengalami kelebihan atau sisa maka itu harus dikembalikan. Nah, bagaimana jurnal untuk pengembalian sisa? Nah, contohnya di sini tanggal 31 Desember setelah dihitung-hitung ternyata terdapat sisa UP di bendahara pengeluaran sebesar 3 juta. Jadi ingat, kalaupun ada uang kas di bendahara pengeluaran tadi diberikan 50 juta, kalau nggak habis itu harus dikembalikan ke PPKD ya. Nah, jadi jurnal pengembaliannya, debitnya RK PPKD, kreditnya kas di bendahara pengeluaran karena dia mengembalikan. Jadi kenapa RK didebit? Karena nanti yang menerima uang kembali adalah RK PPKD, jadi rekening koran PPKD. Nah, PPKD karena dia terima uang, debitnya adalah kas di Kasda, kreditnya RK SKPD. Nah, kemudian kita lanjutkan pada akuntansi beban dan belanja di PPKD ya. Nah, untuk PPKD itu bisa sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan ya. Nah, ingat di PPKD dia sebagai entitas akuntansi dan pelaporan dan merupakan home office. Nah, home office sebelumnya mungkin sudah dijelaskan kalau konsepnya di akuntansi pemerintah ini ada home office, branch office. Jadi ada kantor induk dan kantor cabang. Jadi PPKD itu home office atau induknya atau pusat ya. Maka PPKD juga mencatat transaksi resiprokal yang dicatat oleh SKPD. Ini ketentuannya. Kemudian transaksi yang saling berhubungan antara PPKD dan SKPD akan dicatat sebagai RK PPKD oleh SKPD dan RK SKPD serta kas di Kasda oleh PPKD. Transaksi resiprokal itu dilakukan untuk pengeluaran yang dilakukan oleh PPKD yang diperuntukkan pada SKPD. Nah, pengeluaran ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme LS dan pemberian UPGUTU kepada bendahara pengeluaran serta penyetoran kas oleh bendahara penerimaan dan sisa kas oleh bendahara pengeluaran. Nah, kita lihat contoh transaksi yang pertama yaitu beban bunga. Ya. Nah, beban bunga ini kapan terjadi beban bunga atau kapan kita boleh mencatat? Nah, ini kejadiannya misalnya pemerintah daerah menandatangani perjanjian utang dengan pihak ketiga, di mana konsekuensi dari utang tersebut akan timbul adanya kewajiban bunga. Jadi berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar dengan mendebitkan beban bunga dan mengkreditkan utang bunga. Kalau belum dibayar masih utang ya. Jadi jurnalnya sama saja dengan konsep di swasta, beban di debit, ya kreditnya utang bunga. Contoh, tanggal 1 September 2017, Pemda mengadakan perjanjian utang dengan lembaga keuangan bank sebesar 250 juta. Dalam perjanjian utang tersebut, Pemda dikenakan bunga yang harus dibayar per 6 bulan. Dan bunga sebesar 10% yang dibayar setiap tanggal 5 Maret dan 5 September. Jadi mulai pembayaran bunga itu 5 Maret dan 5 September. Nah, jadi 6 bulan bunga itu berarti sudah 6 bulan, ya dikali saja 250 juta.
Nah, kali 4/12 kali 10%, dapatnya 833. Nah, kenapa 4 bulan? Karena bunga ini dicatat itu pada saat 31 Desember. Jadi yang sudah berjalan itu dari terakhir kita bayar bunga adalah September. Berarti September, Oktober, November, Desember. 4 bulan sampai ke Desember. Nah, jurnalnya adalah di debit beban bunga, kreditnya adalah utang bunga sebesar 8.333.333. Nah, kemudian tanggal 5 Maret, Pemda melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D-LS ya. Nah, berarti jurnalnya debitnya utang bunga sebesar 833.333. Kemudian kita jurnal lagi sisa bunga yang belum kita hitung, yaitu beban bunga 4.166.667. Kemudian dikredit kas di Kasda 12.500.000. Nah, ini kan untuk bunga selama 6 bulan ya. Tadi udah kita hitung sampai Desember 833. Berarti ini sisanya yang untuk sampai 5 Maret. Kemudian jurnal LRA, karena kita bayarkan bunga, berarti jurnalnya adalah belanja bunga, kreditnya adalah estimasi perubahan sal atau perubahan sal. Nah, untuk jurnal-jurnal selanjutnya yang merupakan wewenang PPKD itu sama saja ya konsepnya. Berarti di debitnya beban, di kreditnya adalah kas. Kemudian pada saat cash kita jurnal juga belanjanya. Kemudian di kreditnya adalah estimasi perubahan sal. Nah, kita lihat tinggal ganti atau tinggal lihat jenis belanja apa saja tadi yang menjadi wewenang PPKD. Nah, jadi sampai di sini untuk belanja di PPKD. Demikianlah sesi perkuliahan kita hari ini untuk materi akuntansi beban dan belanja. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.